Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Oktavio Hernando, NIM 120380065. Di sini saya akan membagikan presentasi dalam mata kuliah Sejarah Seni Rupa dan Desain. Yang pertama, istilah seni rupa dan desain seringkali disejajarkan sebagai dua buah kata yang berbeda. Artinya, istilah seni rupa memiliki pengertian sendiri, demikian pula dengan istilah desain. Seni rupa adalah salah satu bentuk karya seni visual dengan menggunakan media yang dapat dilihat dan diraba yang mengandung estetika, yaitu bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Istilah seni rupa yang dalam bahasa Inggris disebut fine art mengacu pada bentuk seni yang dipraktekkan terutama untuk nilai estetika dan keindahannya daripada nilai fungsionalnya, atau bisa disebut seni untuk seni. Sedangkan desain merupakan proses komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan melalui elemen visual. Biasanya desain menggabungkan gambar, simbol, dan tulisan untuk mempresentasikan visual pesan yang mau disampaikan. Selanjutnya ada sejarah seni rupa prasejarah. Sejarah seni rupa prasejarah. Pembagian seni rupa prasejarah di Indonesia dibedakan atas dua periode, yaitu zaman batu dan zaman perunggu. Pembabakan tersebut didasarkan atas kemampuan teknik dan teknologi masyarakat prasejarah tersebut, terutama dalam menciptakan alat-alat yang diperlukan dalam mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini ditunjukkan dengan bukti artefak-artefak yang mereka tinggalkan. Zaman batu atau disebut juga zaman megalitik yang terdiri dari yang pertama, zaman batu tua atau paleolitik, yang kedua, zaman batu tengah atau mesolitik, yang ketiga, zaman batu muda atau neolitik. Selanjutnya, salah satu peninggalan yang paling kuno dari kesenian Indonesia adalah lukisan pada dinding gua-gua, seperti yang ditemukan di Papua, Kepulauan Kei, dan Seram, hingga di Sulawesi Selatan. Lukisan-lukisan tersebut antara lain berupa cap telapak tangan dan telapak kaki, gambar-gambar manusia yang sederhana, gambar-gambar binatang seperti babi hutan, cacak, kadal, kura-kura, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian seni rupa kerajaan Nusantara. Seni rupa yang pertama kita akan membahas tentang seni rupa Indonesia kerajaan Hindu-Buddha. Sejak munculnya karya seni pada zaman prasejarah terus mengalami pusat perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha. Berbagai wilayah di Indonesia membuat seni rupa berkembang pesat. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dalam perkembangannya, seni rupa mengalami proses akulturasi kebudayaan India dan Indonesia. Prasasti dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi bukti adanya masa Hindu di Indonesia. Lalu di Pulau Jawa, prasasti Hindu ditemukan pada masa kejayaan Mataram kuno bernama Prasasti Canggal yang berisi bait-bait untuk memuliakan Dewa Siwa. Selanjutnya, agama Buddha atau aliran Masangika atau Mahayana dari India masuk ke wilayah Jawa kuno sekitar abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Adanya kedua agama ini menghasilkan banyak karya seni religi berupa arca atau arca, relief, dan arsitektur bangunan suci. Berikut beberapa bentuk ragam hiasan yang ditemukan berupa hiasan bangunan suci, arsitektur candi atau candi Prambanan, candi Borobudur. Kemudian seni rupa Indonesia Islam. Para pedagang dari Arab dan Gujarat, India yang masuk ke wilayah Nusantara membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ajaran Islam. Kedatangan mereka tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga memperkenalkan budaya masing-masing, sehingga memengaruhi motif-motif pada karya seni yang sudah ada. Sebelum masuknya Islam, motif karya seni beragam, seperti binatang dan kepercayaan memenuhi ragam karya seni. Setelah Islam datang, motif berubah menjadi digantikan oleh ragam pola hias geometris dan bentuk-bentuk alam. Ragam motif banyak dijumpai pada pola-pola batik yang sudah ada di wilayah Nusantara. Selain itu, ada pahatan makam dan arsitektur juga mengalami pengaruh. Pada pahatan makam ditemukan kaligrafi Islam, dan pada arsitektur bisa dijumpai pada arsitektur bangunan masjid. Arsitektur masjid Indonesia berbeda dengan negara Islam lainnya. Masjid kuno dibangun dengan mengikuti prinsip dasar bangunan kayu disertai pembangunan pendapat di bagian depan. Ya, sekian dari saya, itu saja
yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Seni Rupa, Sejarah, dan Desain. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya ini. Semoga semua diberi kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.